Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua bagaimana cerita di lapangan bagaimana aparat dan sebagainya kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berapa. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut.
Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Pak? Solid, di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan, juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adiana Pitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap.
Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu? Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket itu? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini? Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Pak Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih, Bang? Abang tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah.
Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. dari fraksi itu Bang. Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gua itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan lu soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita denger aja. Udah, kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab,
Parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua bagaimana cerita di lapangan bagaimana aparat dan sebagainya kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga berlaku. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adian Napitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional.
Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang kata adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid, di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid, di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang.
Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses besok itu Bukan masih sidang, Bang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa Bang tanggapannya dari P3 ini Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan Bang soal hak angket ini Bang. Sebenarnya gimana Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang, karena kan ada kuota yang hampir terpenuhi. Secara teknis itu Bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket itu? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objek mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik
yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi. Ini menyindir siapa sih Bang? Abang nggak tahu, pengen dimelarangin lah masa gue. Wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS, dan PKB kan untuk hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. dari fraksi itu Bang. Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili. Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan lu soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing malah gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan.
Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini.
Terus kemudian kedua bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adian Apitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Apitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin,
memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis gitu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini, Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Ini kalau objeknya ini ujungnya apa, pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya, Bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu bukan eksekutif, Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan.
DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang nggak tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan berhak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu nggak ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang. Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan lu soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya? Pusing kalau gitu. Enggak, kita denger aja. Udah, kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti
jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura.
Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita sirkap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua bagaimana cerita di lapangan bagaimana aparat dan sebagainya kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adiana Pitupulu dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud,
Ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini, Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik.
orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya angket ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi atau gimana? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya Mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Kalau kita kan mau KPU membongkar Bawaslu dong. bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Pak Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati itu kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024.
Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu, yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur, menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adiana Pitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen,
jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses besok itu? Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang hampir terpenuhi. Secara teknis itu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada.
masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa, pemakzulan Jokowi atau belum? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya, mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu dong. bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, Andi, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang nggak tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah berarti ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan lu soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing malah gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu.
Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini
kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Pak? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adiana Pitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR.
Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Hal reses itu bukan masih sidang, Bang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini, Bang? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok.
Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya angket ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu dong. bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang tahu tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan berhak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itulah. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya? Pusing kalau gitu. Enggak, kita denger aja. Udah, kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya,
dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf.
Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya, Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu, yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adiana Pitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket.
Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional.
Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang, karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu Bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa, pemakzulan Jokowi atau bukan? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Jadi ya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar.
kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih, dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314.
Berdasarkan pasal 199 UU Nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Pak? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Ma'ruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR.
sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Hal reses besok itu, bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh.
Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan Bang soal hak angket ini Bang. Sebenarnya gimana Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi Bang, karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu Bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu bukan eksekutif Bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih Bang? Abang nggak tahu, tanya Andi Malarangeng lah masa gue. Wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat
komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih, dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud,
ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU Nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Ma'ruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab,
Parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses itu Bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain.
Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket, ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa bang? Nggak juga. Ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan bang soal hak angket ini bang. Sebenarnya gimana bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi bang, karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Ini kalau objeknya ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya bang? Karena kita mau KPU Bawaslu bukan eksekutif bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih bang? Abang nggak tahu, tanya Andi Malarangeng lah masa gue. Wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing malah gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi.
Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih, dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung,
maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparat dan sebagainya, kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu, yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang, kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan, juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari.
Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP, menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya. Apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar? Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok.
Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa bang tanggapannya dari P3 ini bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan bang soal hak angket ini bang. Itu sebenarnya gimana bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi bang, karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini tuh? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu bukan eksekutif bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih bang? Abang tahu tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah gue pengen ngerokok. Nasdem kemarin Nasdem PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi ini Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya
Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita dengar aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan,
Tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua bagaimana cerita di lapangan bagaimana aparat dan sebagainya kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga berlaku. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Pak? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan, juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat.
Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara koalisi perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan? Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Hal reses besok itu, bukan masih sidang, Bang? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak.
Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03? Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa bang tanggapannya dari P3 ini bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Ya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan bang soal hak angket ini bang. Sebenarnya gimana bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi bang, karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis gitu bang. Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya ini ujungnya apa pemakzulan Jokowi? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objeknya mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya bang? Karena kita kan mau KPU Bawaslu bukan eksekutif bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif. Iya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itulah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini? Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih bang? Abang nggak tahu, tanya Andi Malarangeng lah, masa gue wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong. Dari fraksi itu Bang? Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili? Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar
membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah, makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan Bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita denger aja, udah kita ikuti. Oke? Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi? Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya, kalau angket kan pasti ada proses politik, ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak gampang. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, raker. Lakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengomentari terkait usulan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai bahwa usulan tersebut tidak perlu dilakukan, sebab mereka khawatir hak angket hanya akan memicu perpecahan umat dan akan sangat merugikan bangsa Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan P3 Zarkasih Nur pada Jumat 23 Februari 2024. Menurutnya, hak angket harus dipikirkan secara matang, disikapi secara cerdas dan teliti. Ia pun menilai hak angket tidak perlu diajukan, sebab Zarkasih menyebut jika ada kecurangan pemilu sudah ada jalurnya untuk mengurus. Ia pun mengimbau jajaran DPP P3 untuk menjunjung tinggi kepentingan umat dan meletakkan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. Zarkasih juga mengingatkan DPR harus teliti, jernih dan jangan sampai terkoyak karena hak angket. Ia berharap agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Sementara bagi yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Ia pun mengingatkan bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden adalah kehendak Tuhan. Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan penggunaan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia bahkan mendorong agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDIP dan P3 menggunakan hak angket tersebut di DPR. Ganjar mengatakan penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan Pedip Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu. Dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya,
mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Calon Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali memberikan pernyataan mengenai penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, penggunaan hak angket di DPR merupakan cara yang paling pas dalam mengusut kecurangan pemilu. Dikutip dari YouTube Kompas TV pada Jumat, 23 Februari 2024, Ganjar menjelaskan bahwa penggunaan hak angket dari DPR adalah yang paling bagus. Pengguna hak pengawasan dari DPR untuk membuat penyelidikan itu paling bagus, gak perlu takut dan sudah pernah terjadi dalam sejarah, kata Ganjar. Menurutnya, dengan menggunakan hak angket, maka ada data, fakta, saksi, bukti, dan ahli yang semuanya bisa dibuka di publik. Publik bisa melihat siapa yang benar jadi angket menurut saya cara yang paling pas, jelas Ganjar. Ganjar kemudian menjelaskan bahwa pemilu 2024 ini tidak adil. Ia pun menyoroti server Sirekap KPU yang ada di Singapura. Ganjar pun kembali menegaskan bahwa hak angket adalah cara terbaik untuk mengatasi kondisi pemilu saat ini. Kalau saya simpel saja, hak angket itu cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu seperti ini, kan ada cerita Sirekap, server di Singapura, ucap Ganjar. Ganjar kembali menilai bahwa hak angket adalah yang terbaik untuk mengklarifikasi segala kejadian dalam pemilu 2024 ini. Terus kemudian kedua bagaimana cerita di lapangan bagaimana aparat dan sebagainya kan paling bagus yang bisa klarifikasi semua ini ya sudah hak angket. Pungkasnya. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Wacana pengajuan hak angket ke DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 terus menguat. Tim ses pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 disebut-sebut telah membuka komunikasi terkait hak angket tersebut. Seperti diungkapkan politikus PDIP, Adiana Pitupulu yang mengaku hingga saat ini sudah ada komunikasi antara relawan terkait hak angket tersebut. Hak angket solid. Teman relawan 0103 sudah buka komunikasi. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Hak angket akan berjalan ini cara konstitusional. Hak angket diberikan ke DPR, dan tidak bisa melarang kata Adian, Jumat, 23 Februari 2024. Soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan, juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan, juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan, sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita,
pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyatakan tak perlu ada pihak yang takut dengan wacana pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 yang dia wacanakan, enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, kata Ganjar di Markas Relawan, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari. Ganjar menegaskan, pihaknya tak pernah menggertak ataupun tidak serius terkait wacana hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menilai angket merupakan cara yang tepat terkait persoalan pemilu yang terjadi hari ini. PDIP Amin bersatu soal hak angket, Prabowo terancam. Pengamat di blok koalisi Jokowi Maruf, wacana koalisi kubu Ganjar Mahfud dan Amin mewujudkan hak angket kecurangan pemilu 2024 bisa terganjal. Sebab, sejumlah elit koalisi hingga Mahfud MD beda sikap. Sebab, parol pengusung Ganjar Mahfud PDIP dan PPP misalnya silang pendapat. Dilansir dari Antara, tanggal 23 Februari tahun 2023, Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR, sebab berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap serius ditunjukkan anggota fraksi PDIP DPR Adian Napitupulu dilansir dari Kompas.com menyatakan, PDIP sangat siap, sebab menggunakan hak angket adalah hak yang konstitusional. Sementara, sikap ragu dari Nasdem. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dilansir dari Tribun News misalnya, mengatakan Nasdem siap bersama PDIP menggulirkan angket. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta semua pihak tidak buru-buru soal hak angket. Sebab perlu dilihat kepentingannya, apakah representasi suara PDP atau keinginan Ganjar. Sikap Cawapres 03, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD lain lagi. Dia menyatakan, tidak mau bicara soal cawe-cawe hak angket interpelasi karena itu urusan parpol dan DPR. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi tidak masalah jika hak angket diusulkan. Sebab merupakan bagian dari hak demokrasi. Melihat kekuatan di parlemen, jika Ganjar Amin bergabung, maka posisi kemenangan Prabowo Gibran terancam karena kalah suara. Sebab, koalisi ini didukung Golkar 85, Gerindra 78, Demokrat 54, dan PAN 44, serta partai non-parlemen seperti PSI dan PBB jika dihitung kursi total 261 kursi. Adapun kubu koalisi Ganjar Mahfud, ada dua partai yakni PDIP 128 dan PPP 19, total 147 kursi. Sementara Koalisi Perubahan memiliki 167 kursi terdiri dari Nasdem 59, PKB 58, PKS 50 kursi. Jika digabung maka mencapai 314. Berdasarkan pasal 199 UU nomor 17 2014 tentang DPR, pengusul hak angket minimal 25 anggota DPR yang berasal dari satu fraksi. Sehingga suara kubu Prabowo akan kalah. Melihat hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang usulan hak angket berpotensi bakal diblok koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sebab menurut Ujang, hanya PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya keinginan kuat mendorong hak angket DPR RI. Sementara itu, Nasdem, PKB, dan PPP belum mengambil sikap. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang.